Baik, bisa kita mulai ya, Ustaz ya. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati para jamaah, Bapak dan Ibu keberangkatan 16 Oktober. Yang kami hormati Ustadz Al-Mukarram Ustadz Fuad Mubarak dan segenap jamaah semua yang insya Allah senantiasa dalam naungan ridha dan berkahnya Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita akan mendengarkan kajian sesi pertama untuk prakeberangkatan 16 Oktober yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fuad Mubarak yang Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Fuad untuk mengisi kajian pada saat ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، hadirin Bapak Ibu jamaah Namira, calon tetamu Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya kepada kita. Nikmat Allah itu sangatlah banyak, nikmat Allah itu tidak terhitung. Allah telah memberikan kepada kita apa yang kita mau. Dan jika kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar." Dan telah diberikan kepadamu apa yang kamu minta, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka sungguh kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu banyak yang zalim dan banyak yang kufur. Maka kewajiban kita sebagai hamba yang telah diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, hendaknya kita senantiasa berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Karena hanya dengan bersyukur, nikmat itu akan terjaga. Dan hanya dengan bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan bertambah. Tapi kalau kita kufur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam dengan siksanya yang sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang senantiasa
Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua jamaah calon tetamu Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan berangkat bersama Namira Travel pada tanggal 16 Oktober 2025. Salam kenal kepada semuanya Bapak Ibu. Ini adalah pertemuan pertama antara kita, saya yang ditugaskan sebagai tour leader pembimbing grup umroh keberangkatan 16 Oktober dan seluruh jamaah yang tergabung di grup tersebut, karena sebelumnya pada pertemuan eh, manasik umroh saya tidak bisa hadir berhalangan karena saat itu sedang bertugas membawa grup yang sebelumnya dari Namira Travel. Tapi alhamdulillah ala kulli hal di malam ini kita bisa bertatap muka secara online sebagai usaha untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut ibadah yang agung ini. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan umroh tentu bukanlah perjalanan yang biasa. Tidak seperti kita pergi ke negeri-negeri yang lain. Tidak seperti kita berwisata ke negeri-negeri yang lain. Perjalanan umroh ini adalah perjalanan yang luar biasa. Umroh adalah perjalanan spiritual seorang hamba di dalam memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berhaji dan mereka juga yang berumroh hakikatnya adalah tamu-tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir." Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berhaji dan juga orang yang berumrah. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah wafdullah. Mereka adalah tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuhu. Allah memanggil mereka, Allah mengundang orang-orang tersebut dan mereka pun memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambut undangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuhu. Mereka diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka pun meminta kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyampaikan permintaan-permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada mereka. Allah kabulkan permintaan mereka. Begitu juga di dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Al-hujjaju wal-ummar wafdullah. Da'ahum fa'ajabuhu, sa'aluhu fa'atahum." Para jamaah haji dan juga para jamaah umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengundang mereka. Maka mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Mereka meminta kepada Allah. Allah pun kabulkan permintaan mereka. Maka Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan umrah ini adalah perjalanan yang luar biasa. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa pergi umroh, apalagi berhaji. Banyak orang yang mampu, banyak orang yang
memiliki kelapangan, hartanya banyak, waktunya luang, tapi ternyata mereka tidak juga berangkat untuk bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah diberikan dan diluaskan dengan berbagai macam rizki dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mau bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang la mahrumun, sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, sesungguhnya hamba-hambaku ashahtu lahu jismah wa awsa'tu lahu fi ma'isyah. Ada orang-orang yang telah diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang disehatkan tubuhnya oleh Allah dan juga diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlalu 5 tahun. Dalam keadaan yang seperti itu, berlalu 5 tahun. Hartanya banyak, tubuhnya sehat. La yafidu ilayya. Tapi setelah 5 tahun itu dia tidak mau bertamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lam harumun, maka orang itu adalah orang yang akan terhalangi dari apa? Mendapatkan banyak kebaikan. Karena ibadah umroh, ibadah haji itu penuh dengan kebaikan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka berbahagialah ketika kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memampukan orang-orang yang diundang, bukan mengundang orang-orang yang mampu. Maka bersyukurlah kepada Allah atas undangan ini, karena sekali lagi ini adalah nikmat yang sangat besar. Namun, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kita bertamu, sebagaimana kalau kita diundang misalnya oleh seseorang yang punya jabatan, kita diundang oleh raja, kita diundang oleh pemimpin pemimpin negara, itu kita akan senangnya luar biasa gitu ya. Dan kita akan mempersiapkan diri ya untuk memenuhi undangan tersebut. Kita akan memilih baju yang terbaik, kita akan memakai wewangian yang terbaik, kita akan memakai ya sepatu yang terbaik, ya. Kita akan mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan orang penting seperti itu. Pun ketika kita sudah sampai ya kepada orang yang mengundang kita, ketika kita sudah di hadapan ya orang penting yang mengundang kita, kita akan senantiasa berusaha menjaga ya perilaku kita di hadapannya. Mungkin kita akan berbicara dengan lemah lembut, menjaga sikap kita di hadapan dia, ya, menjaga perasaan orang yang mengundang kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka bayangkanlah Bapak Ibu, yang mengundang kita pada ibadah umroh dan haji ini bukanlah makhluk. Yang mengundang kita menjadi ya jamaah haji dan umroh adalah Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kalau kepada manusia lain kita beradab, maka apalagi ini adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab yang harus kita perhatikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling penting adalah hendaknya kita mempersiapkan hati kita di dalam menyambut ibadah yang agung ini. Tanpa mempersiapkan hati, semuanya akan berantakan, Bapak Ibu. Akhirnya kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, sesampainya kita di tanah suci, akhirnya kita bingung, ya. Apa yang harus kita lakukan?
ibadah apa yang harus kita kerjakan, kita harus ngapain di sana. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang ketika hatinya tidak siap menyambut ibadah yang agung ini, di sana itu ya kegiatannya menjadi sia-sia. Hanya sekedar jalan-jalan, hanya sekedar foto-foto, hanya sekedar kulineran, gitu ya. Bahkan di sana ada yang menjadikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dunia, ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan ibadah umrah ini, persiapan yang harus kita lakukan, yang paling penting itu adalah kita mempersiapkan hati. Yang namanya perjalanan itu pasti butuh kepada persiapan, Bapak Ibu. Saya yakin kita sudah mempersiapkan perbekalan kita berupa pakaian yang harus dibawa berapa setel gitu ya. Kemudian belum lagi nanti ya keperluan-keperluan kita yang lain ya, untuk keperluan mandi, begitu juga lauk pauk yang mungkin kita sudah persiapkan karena khawatir nanti di sana makanannya nggak cocok gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu juga kita sudah persiapkan misalnya membawa bekal berupa uang untuk beli oleh-oleh nanti di sana. Itu sudah kita persiapkan. Tapi sudahkah kita mempersiapkan hati kita di dalam menyambut ibadah yang agung ini Bapak Ibu? Kita harus ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa hati itu diibaratkan sebagai raja. Yang namanya raja itu dia akan mengatur rakyatnya, dia akan mengatur tentara-tentaranya, dia akan mengatur anggotanya. Maka begitu juga dengan hati. Hati ini yang akan mengatur anggota tubuh yang lainnya. Al-qalbul malik, hati itu ibarat raja. Sedangkan anggota tubuh yang lain adalah ya anggotanya, pasukannya. Fa in tabal malik, kalau rajanya baik, maka anggotanya juga baik. Tapi kalau rajanya rusak, maka anggotanya juga ikut rusak. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb." Maka ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh akan ikut baik. Namun apabila segumpal daging ini rusak, kalau segumpal daging ini buruk, maka seluruh anggota tubuh juga akan ikut buruk. Dan segumpal daging itu adalah hati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menegaskan di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, al-a'malu dhahirah la takunu salihatan maqbulatan illa biwasiti a'malil qalb. Sungguh, amalan-amalan badan, amalan-amalan yang zahir, seperti apa? Salat, zikir, baca Quran, sedekah, gitu ya. Dan amalan-amalan zahir lainnya, itu tidak akan diterima, tidak akan baik, dan tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati. Ya, fa innal qalba malik, karena sesungguhnya hati itu adalah raja, wal a'dha'u junuduhu, dan anggota tubuh yang lain adalah merupakan prajuritnya. Kalau rajanya rusak, kalau rajanya buruk, maka ya anggotanya juga akan ikut buruk. Ya. Maka dari itu, hadirin, Bapak Ibu, jamaah Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Persiapkan hati kita di dalam menyambut ibadah yang agung ini.
Ya. Karena kalau hati kita tidak siap, akhirnya waktu kita terbuang sia-sia. Kegiatan kita akhirnya ya berisi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuatnya tubuh kita, anggota badan kita di dalam beribadah kepada Allah itu tergantung bagaimana hati kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tergantung pada baiknya hati kita, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, hati ini adalah merupakan porosnya. Dan hadis tadi adalah dalil bahwa letak jalan berpikir seseorang itu adalah di hati. Ya. Akal dan kemampuan untuk memahami sesuatu pusatnya adalah di hati. Sumbernya adalah hati. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan baiknya hati? Yang dimaksud dengan baiknya hati, ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya, yang dimaksud dengan baiknya hati adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus punya rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut itu letaknya di hati. Hendaknya kita punya rasa takut dari meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, kita harus punya rasa takut dari mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita meninggalkan apa yang diperintahkan Allah atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, maka konsekuensinya kita akan terkena hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan baiknya hati. Di antara makna yang lain dari baiknya hati, kata para ulama adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dengan ketaatan, ya. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan amal saleh. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai itu dia akan patuh kepada yang dicintai. Cinta itu bukan hanya sekedar pengakuan di lisan. Tidak cukup kalau kita mencintai Allah hanya sebatas di lisan. Tetapi cinta itu butuh pembuktian. Kita mencintai suami kita, buktinya apa? Ya, seorang istri mencintai suaminya, dia akan patuh kepada suaminya. Begitu juga dengan suami. Ketika dia mencintai istrinya, dia akan merawat istrinya, menafkahinya, mempergaulinya dengan baik. Ketika orang tua mencintai anaknya, maka orang tua itu akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Ketika seorang anak mencintai orang tuanya, dia akan berbakti kepada orang tuanya. Demikian. Cinta itu bukan hanya pengakuan, tetapi cinta itu butuh bukti. Maka ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kita kepadanya adalah dengan ketaatan. Dan ketaatan itu tentu di sana ada dua pokok. Yang pertama mengerjakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Inilah pokok daripada ketaatan. Maka ketika kita menjaga hati kita dengan kecintaan kepada Allah, mengisi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah, Bapak dan Ibu? Caranya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji
Al-Quran, kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling gampang, misalnya kita mengkaji surat Al-Fatihah, di sana terdapat informasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah itu pengasih? Kenapa Allah itu penyayang? Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Yang namanya Rabb itu berarti Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang menghidupkan dan mematikan, Dia yang memberikan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita harus mengenal Allah, Bapak Ibu, supaya hati kita ini benar-benar hidup, sehingga hati kita ini penuh dengan rasa cinta kepada Allah, penuh rasa takut kepada Allah, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ibadah tanpa pengagungan kepada Allah itu bagaikan tubuh yang tidak bernyawa. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah tapi di sana tidak ada rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibaratnya tubuh yang tidak bernyawa, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita sholat ya cuma gerakan aja. Ketika kita sholat cuma bacaan aja. Di sana nggak sampai menyentuh hati kita gitu. Maka jangan sampai kita seperti itu, Bapak Ibu. Siapkan hati kita untuk menyambut ibadah yang agung ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, jemaah Namira yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang lain untuk bertamu kepada Allah adalah dengan mempersiapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan itu adalah ketakwaan. Bapak dan Ibu, Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang jadi masalah, Bapak Ibu, banyak orang yang tidak paham hakikat sebenarnya daripada ketakwaan itu. Sederhananya, takwa itu diartikan dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, sederhananya seperti itu. Tetapi di dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di sana ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Ya, ada dua aspek yang harus kita perhatikan di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak untuk memerintahkan dengan suatu amalan adalah Allah, dan yang berhak untuk meninggalkan suatu amalan juga adalah Allah. Maka ketika kita, aspek pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengerjakan perintah Allah, maka yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Hanya balasan dari Allah yang kita harapkan. Jangan kita mengharapkan balasan dari manusia. Jangan sampai kita beramal pengen dapat pujian, kita beramal pengen dapat jabatan, atau yang lainnya. Maka jangan sampai kita beramal
dengan tujuan ingin mendapatkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu Bapak Ibu harus ada dari sebelum beramal dan ketika beramal juga setelah beramal. Keikhlasan harus dijaga. Dan menjaga keikhlasan itu susahnya luar biasa Bapak Ibu. Setan tuh terus menggoda kita tuh supaya ria, supaya sum'ah, gitu ya. Apalagi ibadah umroh dan haji itu potensi pamernya besar banget. Kelihatan kan banyak orang yang pergi haji, pergi umroh dikit-dikit update status, ya, update apalagi itu namanya, Insta story. Banyak loh Bapak Ibu, ya. Maka kita jangan sampai seperti itu. Bukan berarti nggak boleh, tapi hati-hati. Itu bisa membuka celah ria dan sum'ah. Makanya Rasulullah SAW di antara bacaan niat umroh dan haji beliau, bagaimana? Labbaika Allahumma hajjan, Allahumma hadhi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji. Ya Allah, ini adalah haji dariku yang tidak ada riya dan sum'ah padanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sampai menyatakan ibadah haji beliau tidak ada riya dan sum'ah. Kenapa? Kata para ulama, karena ibadah haji dan umroh potensi riya dan sum'ahnya itu besar Bapak Ibu. Besar banget. Jangan sampai amal kita batal gara-gara kita tidak ikhlas. Aspek kedua yang harus kita perhatikan di dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah, tentu harus mengerjakannya berdasarkan ilmu. Nggak boleh asal-asalan Bapak Ibu ibadah itu. Yang namanya mengerjakan sholat itu harus pakai ilmu. Ya, yang namanya berhaji berumroh itu harus pakai ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, akan menjadi kesia-siaan Bapak Ibu. Dan ilmu itu adalah apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena diutusnya Rasulullah kepada umat manusia adalah untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Yang kemudian Rasulullah SAW contohkan ibadah kepada Allah itu seperti apa. Maka konsekuensi penting dari kalimat syahadat kepada Rasulullah SAW adalah Allah ya'budallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan. Ya, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang ketiga, Bapak dan Ibu jamaah Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah hendaknya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya menjadi tamu, kita harus berbaik sangka kepada tuan rumah. Ya, terkadang kalau kita bertamu ke rumah orang gitu kan, kita punya ekspektasi akan dihidangkan makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan, ya. Kita ekspektasi, wah nanti bakal ditawarin minum kopi atau teh nih. Ternyata nggak pakai ditawarin, langsung disuguhin air putih Bapak Ibu. Bisa jadi begitu. Maka kita harus berbaik sangka kepada tuan rumah. Oh mungkin kopinya habis, mungkin tehnya belum beli, gitu kan? Kita harus berbaik sangka, ya. Mungkin ada keperluan lain, macam-macam. Maka ketika kita ekspektasi umroh nanti menyenangkan, penuh dengan apa namanya kemudahan, tapi ternyata di perjalanan Allah uji kita dengan kesulitan.
Sesampainya di sana, mungkin kita nggak bisa tidur, mungkin kita nggak selera sama makanan, atau mungkin cuacanya ya mengganggu kita, atau juga misalnya orang-orangnya ya tidak ramah dan yang lain semacamnya. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Jaga persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidangan yang Allah sediakan nanti kita terima apa adanya, ya. Kita terima saja. Tidak perlu kita berkeluh kesah, tidak perlu kita bermarah-marahan, tidak perlu. Cukup kita berbaik sangka kepada Allah. Dan ingat, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Tapi kalau seorang hamba berburuk sangka kepada Allah, Allah akan berikan keburukan untuknya. Kemudian yang keempat, hendaknya kita senantiasa bersemangat dalam melakukan kebaikan. Apalagi kalau kebaikan itu dikerjakan di tempat-tempat yang mulia, Bapak Ibu, maka pahalanya akan jauh lebih besar. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang tetap kita kerjakan di saat kita kesulitan, pahalanya akan jauh lebih besar. Dan umroh itu kita pergi ke tempat-tempat yang mulia. Di Madinah ada Masjid Nabawi, yang sholat di sana 1.000 kali lipat lebih baik 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Di Masjidil Haram, di Mekah ada Masjidil Haram, sholat di sana ya lebih baik dari 100.000 kali lipat, 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Di sana ada tempat-tempat yang mustajab di dalam berdoa kepada Allah. Manfaatkan. Semangat Bapak Ibu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz, kata Rasulullah. Bersungguh-sungguhlah kamu. Seorang muslim itu harus punya semangat yang tinggi. Untuk apa? Melakukan kebaikan dan untuk mengejar akhirat. Untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Bukan hanya mengejar kebahagiaan dunia. Karena yang paling penting ya bagi seorang muslim adalah mendapatkan kebahagiaan akhirat. Meskipun harus susah payah di dunia ini. Karena memang dunia ini adalah darul amal. Dunia ini adalah tempatnya kita beramal. Tidak ada balasan di sini. Dan akhirat itu adalah darul jaza. Tempatnya balasan, negeri balasan. Tidak ada amal di sana. Maka Bapak Ibu, semangat. Dari sekarang kita harus memupuk semangat yang tinggi untuk beribadah kepada Allah di tanah suci, yang kemudian kita bawa ke tanah air. Ya. Kemudian yang kelima, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, agar ya semangat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja meminta pertolongan Allah Bapak Ibu agar bisa terus beribadah kepada Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita bagaimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa terus berzikir, agar aku bisa terus bersyukur, dan agar aku bisa terus beribadah dengan baik kepadamu. Maka inilah beberapa adab yang bisa kita sampaikan di malam ini sebagai bekal untuk perjalanan kita nanti, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu kemudian waktu saya kembalikan kepada Mas Zaki selaku pembawa acara. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fuad telah menyampaikan kajian untuk pra keberangkatan kali ini. Dan untuk selanjutnya kita persilakan untuk ke Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang ingin menanyakan
perihal ibadah umroh nanti ke depannya dipersilahkan untuk mengaktifkan audionya dan silakan yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya untuk para jamaah sekalian? Nggak ada kayaknya nih Mas. Nggak ada. Insya Allah udah pada Iya, paham semua dan insya Allah udah meresapi semua ya Ustaz ya. iya, iya. Insya Allah, insya Allah. Baik, kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri untuk sesi pertama pra keberangkatan ini yang insya Allah Afwan, emang cuma sekali Mas pertemuannya. oh, untuk sekali ya. Iya, Oke, baik-baik. Insya ah. Allah, mudah-mudahan nanti kita ketemu di titik poin di Zulkaflia di Bandara Soekarno-Hatta ya, Ustaz ya. Insya Allah. Iya, Oke, dengan demikian, marilah sebentar ini sepertinya ada yang chat ya, Ustaz ya. Sebentar ya. iya. Apa ada manasik ketika di Madinah atau Mekah? Ya, nanti insya Allah kan kita eh perjalanannya itu ke Madinah terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kita akan menginap beberapa hari di Madinah dan insya Allah sehari sebelum keberangkatan ke Mekah kita akan mengadakan pemantapan manasik, biasanya seperti itu. Adapun waktu dan tempatnya nanti kita menyesuaikan keadaan di sana. Insya Allah nanti kita akan ulangi untuk manasik umroh dari Madinah ya pada waktunya insya Allah. Sekaligus saya juga ingin menyampaikan terkait dengan persiapan untuk jamaah semua karena waktu keberangkatan kita tinggal sebentar lagi ya. Terakhir kemarin saya pulang tanggal 6 Oktober. Kondisi Mekah dan Madinah itu masih cukup panas Bapak Ibu. Di Mekah itu di siang hari waktu zuhur suhunya bisa sampai 40 atau 40 derajat Celcius ya. Begitu juga dengan di Madinah. Jadi mohon dipersiapkan segala sesuatunya, obat-obatan yang diperlukan. Biasanya yang paling umum di sana itu jamaah mudah terkena dengan batuk pilek gitu. Maka disesuaikan nanti obat yang memang dibutuhkan oleh jamaah. Begitu juga dengan yang membawa anak kecil ya, nanti harus dipersiapkan dan eh, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan juga kaos kaki dan lain-lainnya gitu ya, jika diperlukan karena kemarin ada pengalaman ada jamaah yang sampai kakinya pecah-pecah karena cuaca ya. Karena cuaca, banyak jalan dari hotel ke masjid, 5 waktu ke masjid kan itu selalu jalan gitu ya. Jadi ketika memakai alas kaki jadi agak lecet, saya menyarankan supaya pakai kaos kaki gitu, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Jadi eh, apa-apa yang dibutuhkan kepada jamaah agar dipersiapkan dengan baik, terutama obat-obatan pribadi yang dibutuhkan. Dan kita terus saling mengingatkan serta terus berdoa kepada Allah agar perjalanan kita dimudahkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Demikian. Cukup ya? Yang cukup. Oke, Tafadhal, ada, Mas. sebentar saya lihat ada pesan baru. Doa yang dipandu via aplikasi ada di menu apa? Oke. Untuk yang di aplikasi nanti akan lebih kita jelaskan ketika di sana ya Bapak dan Ibu sekalian nanti akan dipandu untuk aplikasinya ya. Nanti di grup akan kita coba jawab dari staf Namira. Insya Allah akan diberitahu untuk doa-doanya. Namun Bapak dan para jamaah sekalian sudah mendapatkan buku manual ya, buku doa bimbingan ibadah umroh semuanya.
Di situ sudah lengkap untuk semua doa tentang bimbingan ibadah umroh. Baik, mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, eh, sesi kajian ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup kajian ini dengan bersama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Syukran Sat ya. Afwan.